Asyara Ramadhani dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 35. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri kebahasaan, dan struktur bagian dari teks eksposisi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi kepada pembaca. Eksposisi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu exposition, yang berarti memaparkan, menjelaskan, menerangkan, dan memberitahukan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan untuk memberikan maksud ataupun tujuan kepada pembaca. Dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu informasi kepada pembaca secara singkat, padat, jelas, konkret, dan secara efektif. Tujuannya untuk memberikan pendapat secara ilmiah dan memperluas pandangan pembaca. Pembaca teks ini tidak diharuskan untuk menerima ataupun menolak pendapat dari penulis. Sekarang saya akan memberitahukan tentang ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri dari teks eksposisi pertama yaitu teks eksposisi menjelaskan suatu informasi secara objektif, tidak ada unsur subjektif ataupun emosional. Yang kedua, teks eksposisi menggunakan gaya informasi yang persuasif, yaitu mengajak pembaca dan menjelaskan informasi secara singkat dan sejelas-jelasnya. Yang ketiga, teks eksposisi menyampaikan informasi secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, teks eksposisi tidak memaksakan kehendak pembaca untuk menerima pendapat penulis. Yang terakhir, yaitu yang kelima, teks eksposisi menyampaikan informasi menggunakan alat utama, yaitu penyajian fakta, sehingga memberikan informasi secara konkret dan jelas. Pada umumnya, struktur bagian dalam teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tesis, yang kedua yaitu argumentasi, yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, tesis. Tesis yaitu bagian awal dari teks eksposisi, yaitu awalan dari teks eksposisi. Tesis berisi tentang pendapat ataupun opini yang menjadi pokok pembicaraan yang akan ditulis dalam teks eksposisi. Yang kedua, yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu tentang isi dari yang akan kita tulis dan isi tentang maksud yang kita tulis. Argumentasi menjelaskan tentang pokok permasalahan yang dibicarakan dalam teks eksposisi. Yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian terakhir dalam teks eksposisi. Penegasan ulang berisi penegasan kembali dari paragraf-paragraf sebelumnya atau dari informasi sebelumnya, dan merupakan bagian dari penutup dalam teks eksposisi. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, istilah. Istilah-istilah yang digunakan dalam membuat teks eksposisi yaitu istilah-istilah teknis, seperti komputer, wifi, dan yang lainnya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, dan keadaan dalam bidang tertentu. Istilah-istilah ini biasanya digunakan untuk memaparkan argumentasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, yaitu
penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina, yaitu kata benda, verba, yaitu kata kerja, adjektif, yaitu kata sifat, dan kata keterangan atau adverbia. Contoh kata benda yaitu meja, kata kerja yaitu bernafas, kata sifat yaitu banyak, dan kata keterangan yaitu sangat, amat, baik, dan kata keterangan tempat yang lain. Yang ketiga yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina ataupun frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Contoh pronomina persona yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sedangkan pronomina yang non-persona digunakan untuk menunjukkan ia, dia, Anda, kamu, aku, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada pronomina penanya. Yang ketiga yaitu konjungsi yang digunakan dalam membuat teks eksposisi. Konjungsi biasa dibilang kata penghubung. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu unsur dengan unsur lain, atau suatu kata dengan kata lain, atau dengan kalimat lain. Dalam teks eksposisi, konjungsi digunakan untuk memperkuat argumentasi dan menciptakan teks yang bagus. Konjungsi sendiri ada tiga, yaitu konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif. Dan yang terakhir ada 4, yaitu antar kalimat. Contoh konjungsi koordinatif yaitu dan, atau. Konjungsi subordinatif yaitu jika, sehingga, karena, bahwa. Konjungsi antar kalimat contohnya oleh karena itu. Contoh konjungsi korelatif yaitu tidak hanya titik-titik tetapi juga. Yang terakhir yang akan saya jelaskan dalam ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keterkaitan antar unsur dalam satu struktur sintaksis dan struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, repetisi, dan pelesapan. Sedangkan koherensi adalah hubungan logis antar bagian karangan atau antar kalimat dalam suatu paragraf. Contoh dari kohesi yaitu Pak Budi mengajar bahasa Indonesia. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkannya. Di sana terdapat pengulangan kata yaitu pelajaran. Sedangkan contoh dari koherensi yaitu belajarlah dengan giat. Kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Kalimat kedua didukung oleh kalimat pertama, yaitu dengan kita belajar dengan giat, kita akan dapat mencapai cita-cita kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan teks eksposisi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dengan saya sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.